ke saya. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu. Ibu. Apakah kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik, Luar biasa. sehat, Bu. Sehat. Mantap. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang bersedia untuk membawa doa? Doa pembuka kita? Ayo. Siapa yang belum ya? Saya sudah Saya, tadi. Bu, belum, Bu. Oh ya, Oke, Dara, silakan. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak. Pada saat ini, Bapak, kami akan belajar agama. Kiranya Bapak memberkati kami agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kudus, Amin. amin. Siapa yang ingat pembelajaran kita di minggu yang lalu? Suara Ayo, hati. siapa yang ingat? Hati Kan nurani, suara Bu. hati, Bu. Hati Suara nurani. hati, bukan hati nurani ya. Oh, Suara gitu. hati ya. Iya. Jadi pada pertemuan Nah, kita hari ini, kita masuk pada materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Ya, di sini nanti kita akan melihat ya tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu dalam ajaran Katolik tentang sikap dan bertanggung jawab tentang pengaruh media massa dan mampu bersyukur untuk bersikap kritis tentang perkembangan media. Oke, biar agak semangat ya, biar agak semangat kita ice breaking dulu ya. ICB Breaking. Ya, kita akan ice breaking dulu. Lihat saya, lakukan apa yang saya katakan. Coba dulu, angkat dulu tangannya. Ya kan, angkat dulu tangannya. Mari kita angkat tangan kita. Kita sudah merasa lelah mungkin pelajaran Mas, tadi. masih Dah, Mari pagi, kita Bu. angkat dah. tangannya. Masih pagi, masih semangat Lakukan nih. apa yang saya katakan. Mari, ya, Bu. pegang hidung. Oke, siapa yang salah? Oke, good job. Berarti semua masih kita berkonsentrasi. Masih pagi, Bu, soalnya masih Ya, pagi. iya masih pagi ya. Ya, semangat Mana saya, tahu Pak masih Adi sudah semangat. mengantuk karena tadi malam dia begadang. Tidak apa-apa. Apa saja jenis media yang kalian ketahui? Koran, TV. Bu. TV, Bu. Ada Facebook, ya kan? TV. Ada TV, oke. TV. Koran, ada Radio. Instagram, TikTok. TikTok, maupun YouTube. YouTube. Tuh. TikTok. Yang sering kita gunakan, ya, Gustina suka media-media main yang sering TikTok, kita Bu. gunakan. Dia ada banyak, Bu. Lalu, coba kita amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Nah, ngapain ini? Ngapain ini? Anak Nonton. kecil nonton HP. Anak kecil Nonton TV. nonton Anak TV, kecil Bu. nonton, Bu. menggunakan handphone, Ada Ini fitur-fitur ada di koran, handphone. HP. dan Ya, ada koran. icon-icon dari media massa kita. Media Nah, sosial. dari pengamatan gambar tersebut, apa saja informasi yang dapat kita dapatkan dari media tersebut? Ayo, siapa yang bersedia memberikan pendapatnya? Apa Banyak. informasi yang Berita-berita, dapat Bu. kita? Berita-berita penting. Berita Ya, penting, Saya, Bu. berita-berita soal berita yang terus masak-masak, banyak macam. kan? Baru apa lagi? Saya mengamati itu, Bu, gambar anak kecil sedang melihat permainan anak-anak di TV. Bagus, mantap ya. Nah, setelah tadi kita amati informasi apa yang kita bisa dapatkan, kita lihat apakah informasi itu berpengaruh pada kita? Iya. Iya, Bu. Ya, jelas ya. Contohnya sangat berpengaruh ya kan. Ada orang nongkrong di kafe, pasti kita ikut nanti. Kafe Itu mana itu tadi, ya? Bu, Bu Dara kemarin nongkrong di kafe dia.
Iya, pasti ya kan? Ya, Tapi yang hal yang positif lah Iya, yang Bu. berpengaruh yang pada positif kita. ya. Bu. Jangan hal yang negatif. Orang main game online, kita ikut main game online, ya kan? Nah, itu hal yang negatif, merugikan diri kita sendiri. Oke, ya. Maka dari tadi yang kita bahas itu, ya, kita dapat melihat media massa itu adalah alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat yang luas. Jadi, media massa itu alat atau sarana komunikasi dalam penyebaran informasi. Lalu yang kedua, media massa mencakup berbagai platform seperti surat kabar, seperti kita tadi jenis-jenisnya tadi ya, majalah, radio, televisi, Televisi, dan internet ya. internet. Lalu peran utama media massa adalah sebagai sumber informasi ya. Lalu sebagai hiburan jelas ya, sebagai pendidikan dan pengawasan sosial ya. Jadi itulah tadi yang bisa kita dapatkan dalam materi kita. Dari semua itu kita akan bagi kelompok ya, anak-anak ibu. Ada nanti eh, dua kelompok karena kita hanya 7 orang, satu tiga nanti jumlahnya, kelompok kedua nanti 4 orang jumlahnya. Nanti di LKPD itu nanti Ibu akan berikan, Ibu share nanti linknya, LKPD-nya, atau kita scan barcode juga tidak salah. Di situ akan disuruh mengamati video, menganalisis video, ya, dengan eh, panduan nanti pertanyaannya. Yang pertama, deskripsikan isi berita secara singkat dan sumber berita dari mana, siapa penulisnya, siapa atau penyebar beritanya, baru menurut Anda itu apakah benar beritanya atau hoax, lalu sangkut pautkan dengan Markus dan Intermirifika yang nomor 9 dan nomor 10. Oke, jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ini nama Jelas, kelompoknya Bu. ya, kelompoknya ya. Kelompok satu itu ada Agustina, Yuli, Siti. Kelompok dua, Marsius, Marta, dan Kristina dan Dara ya. Jadi Ya, silahkan Bu. bekerja, cari tempat yang nyaman untuk bekerja kelompok karena kita akan mempresentasikan apa hasil dari kelompok tersebut. Ibu beri Bu, waktu silahkan. Bu kerjakan di luar boleh enggak, Bu? Nggak boleh, nanti kalian Oh, malah ke kantin ya. Ibu. Sudah Oke, Bu. selesai, Jadi, Bu. Ya, Sudah oke, selesai, Bu. sudah, Bu. oke, terima kasih ya. Nanti Udah selesai, lihat dalam Bu. pengerjaannya, lihat dari internet, baik itu referensi Intermirifika 9 dan 10 maupun kitab suci. Yang ada bawa kitab suci, silakan. Bisa buka kitab sucinya. Sudah selesai semua? Sudah, Mari Ya. Bu. kita, siapa yang presentasi? Ayo, kelompok satu, nomor satu dan dua, kelompok dua, nomor tiga dan empat. Silahkan, kelompok Kelompok satu. satu saya saja, Bu. Oke, Mewakili Agustina, Yuli, dan Siti. Dari hasil oke, mari Siti. Oke, diskusi kami, Nanti kelompok dua. jawaban nomor nomor deskripsikan secara singkat isi berita dan sumber berita dari mana. Jawaban kami adalah suatu peristiwa yang mempertontonkan telur yang berbahan kimia dan berita dilihat dari YouTube. oke, mantap. Nomor dua. Nomor dua jawabannya HNW Channel. Nomor Oke, tiga, berita tersebut adalah berita hoax. Alasannya sumbernya tidak jelas. Itu yes. tidak ada bukti Oke, dan sebagainya. ya. Sudah, Bu, lanjut dengan kelompoknya Marsius dan kawan-kawan nomor 5 dan 6, Bu. Ayo Ya, Marsius, nomor punya empatnya Marsius. punya kami bacakannya Dara saja. Kami Oh, sekarang Dara yang ayo bacakan. siapa? Dara. Atau siapa lagi? Baik. Atau Iya, kelompok kami saja, Bu, bacakan semua, Bu. Ya, kami Ya, saja, Dan. silahkan. Ya, nomor 4-nya tadi sudah kami jawab, Bu. Berita tersebut berita hoax karena sumbernya tidak jelas dan sebagainya. Nomor 5, dampak negatifnya membuat orang kebingungan.
masyarakat jadi makan telur. Apa ya? Karena berita itu tadi. Lalu tingkat penjualan telur di pasar kemungkinan besar menurun. Itu. Sudah Bu, Oke, dah. terima Sudah Dah, kasih. semua. Bu, selesai, Bu. Oke, Tepuk Selesai. terima tangan untuk kasih. kami. Oke, semua jawaban anak-anak sekalian sungguh bagus ya. Sungguh bagus ya. Jadi, dari penyajian presentasi kelompok tadi dapat kita simpulkan ya, kita lihat penyimpulan kita. Sebelum merespon suatu informasi atau berita dari media massa, kita sebaiknya ya dapat berpikir kritis dengan terlebih dahulu mencari tahu kebenaran sumber berita tersebut. Jangan kita asal telan kalau ada gosip, ada berita, kita langsung tanpa berpikir panjang, share ulang, share sana, share sini. Oh, itu tidak boleh. Harus kita lihat dulu benar tidak, hoax tidak. Nah, ya. Dalam Markus, Yesus mengajak kita untuk bersikap kritis terhadap segala aturan pada hari Sabat yang tidak memiliki nilai kemanusiaan, ya. Karena bukan hari Sabat itu untuk manusia, manusia untuk hari Sabat, ya. Baru untuk intermedifikasi 9, bagaimana mendorong kita untuk berpikir kritis dalam memilih informasi. Kita harus mampu membedakan antara informasi yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang merugikan. Sedangkan yang nomor 10, ya, intermerifika yang 10, baik kaum muda maupun orang tua didorong untuk berpikir kritis dalam menghadapi pengaruh media massa. Kita harus mampu membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah, ya. Inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, jelas Bu. Oke, Nah, tuh ya. dengar, Agustina. Semoga kedepannya anak-anak atau kita semua dapat menarik kesimpulan yang pada hari ini tidak men-share dengan gampang men-share apapun itu, ya. Tidak gampang masuk ke dalam media sosial, tidak, ya. Jangan menjadi hal yang utama media sosial. Baiklah, kita masuk pada refleksi peserta didik. Nanti Ibu kasih linknya. Peserta didik masing-masing mengerjakannya, ya, mengerjakannya saja masing-masing. Oke? Nah, begitulah dia materi kita pada hari ini. Sampai ketemu kita minggu depan dengan materi yang sama, tetapi kita akan membahas dampak negatif dan positifnya dari media massa ini, ya. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Doa, Bu. Ibu kita doa enggak, Bu? Doa Ya, penutup, mari kita Bu. berdoa. Siapa yang bersedia membawa doa kita? Saya Bu. Mari Silakan, kita Martius. berdoa dengan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, di mana kami telah belajar dan mendapatkan ilmu yang baik tentang media massa, cara menggunakan media massa yang baik dan yang positif. Semoga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami, tidak menyebar berita yang hoax, sehingga menyebabkan kegagalan pemahaman bagi orang lain. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih, Martius. Bersama Ibu. Ya, mengomentari sedikit pembelajarannya Bu Lisna. Pembelajaran Bu Lisna sudah baik dari mulai salam, bertanya kabar kepada peserta didik, mengabsen doa, dan menyampaikan materi pada minggu lalu sudah tersampaikan. Sintak-sintak yang disampaikan itu juga sudah terlihat jelas dari awal, pertengahan, sampai tadi di refleksinya. Yang saya garis bawahi, Bu Lisna sangat baik memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik. Pada saat mereka diberikan tugas, Bu Lisna menyampaikannya dengan baik. Begitu, Ibu. Terima Terima kasih. kasih, Bu Agustina. Terima kasih, teman-teman sekalian.